Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga bahagia. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Cerita dimulai dari rumah Baki Hanma dan kedatangan Kapten Stradom kali ini karena katanya ada seseorang yang harus Baki temui. Secara katanya dia adalah pria yang berbeda. Pret, Baki yang sengak kagak percaya karena katanya bermacam lawan pernah gua coba. Lalu kemudian sebuah koran langsung diberikan. Bahasa Inggris Baki kagak ngerti, tapi melihat orang di halaman pertama, si Baki langsung dibuat terperangah. Sokap nih. Dan Kapten Stradom langsung mengatakan kalau dia adalah pria yang bahkan lebih kuat dari seekor perek. Maksudnya T-Rex. Singkatnya, di sebuah galian tambang, T-Rex yang membaku di lapisan garam ditemukan. Tapi yang lebih mengejutkan karena di sampingnya ada orang, bahkan dalam posisi mode menyerang. Markas langsung dihubungi seketika dan tuh objek juga dibawa. Tapi dengan temuan ini, Dr. Pen dibuat bingung sendiri. Secara katanya temuan ini sangat luar biasa, tapi justru bisa mematahkan teori tentang keberadaan sejarah manusia. Makanya dia kembali mengatakan untuk sementara hal ini harus dirahasiakan. Tapi kemudian seorang ilmuwan bernama Allen mengungkapkan sebuah gagasan tentang Pickle yang akan dihidupkan. Perdebatan sengit langsung terjadi di antara mereka. Meskipun pada akhirnya proyek kebangkitan Pickle tetap dicoba, tapi 91 hari telah terlewati, masih nggak ada tanda kehidupan sama sekali. Lalu si Allen yang merasa bete tiba-tiba muncul ide, yaitu makan sebuah bangke. Tapi bangke bukan sembarang bangke, Bangkesaurus dia sate. Sementara itu di tempat berbeda, fakta ditemukan karena ternyata bagi Pickle, T-Rex adalah sebuah santapan. Bener-bener edan. Dan bener aja, lantaran Bangkesaurus, hidung si Pickle jadi mengendus. Dan akhirnya setelah sekian lama, si Pickle hidup juga. Awalnya si Pickle dibuat kebingungan, tapi lantaran perut keroncongan, bodoh amatan, langsung dia gas. Dan Allen yang lagi enak makan langsung dibuat kaget. Lah buset, ternyata dia hidup juga. Mana gede lagi anunya. Dan dengan apa yang ada di hadapannya, otaknya ngelek seketika. Tapi si Pickle bodoh amatan, Bangkesaurus langsung dia makan. Nyam-nyam. Lalu berbekal sebuah senpi yang ada di laci, si Pickle pun coba dihadapi. Perut si Pickle langsung dia tembak berkali-kali. Crot-crot. Tapi bagi Pickle yang biasa ribut sama dinosaurus, kalau cuma peluru kagak bakal nembus ke usus. Bahkan peluru yang dia lempar cuma dengan tangan udah kayak tembakan. Dan Allen yang terluka langsung lari sekuat tenaga. Di balik pintu besi, Allen mencoba bersembunyi, tapi suwe karena si Pickle juga mengikuti. Untung aja si Pickle orangnya bego, makanya dengan sendirinya dia masuk ke sono. Karena ternyata di dalamnya ada Bangkesaurus. Singkat kata, para Polokis pun tiba. Tapi nggak lama, Pickle keluar juga dan langsung ngamuk seketika. Tapi karena Polokis dibuat ketar-ketir, makanya tentara pun dipanggil ke sana. Tapi romannya percuma, karena bahkan dengan robot serbaguna, dengan mudah si Pickle bisa menghancurkannya. Dan mendengar apa yang terjadi, Kapten Stradom dan prajurit bersenjata lengkap langsung dikirim ke lokasi. Tapi seketika sampai di sana, anehnya semua baju langsung dia buka. Dua orang pria bugil dan duduk bersama, saling pandang dengan tatapan penuh cinta. Tapi tiba-tiba si kapten langsung berkata kalau dia akan mengajak Pickle bertemu dengan kawan-kawannya di suatu tempat yang tak lain adalah Jepang, negaranya kakek Sugiono. Pickle pun dibawa ke Jepang dengan kawalan tentara, dan kedatangannya juga disiarkan langsung dari televisi. Bahkan Baki yang menonton langsung dibuat ngeri. Secara Baki merasa kalau dia orang kuat gila. Lalu seorang reporter montok bernama Aizawa diminta untuk wawancara.
Dan si Pika yang udah lama kagak ngeliat cewek langsung dibuat ange. Lalu kagak pakai banyak bacot, tuh cewek langsung dia cros. Si cewek pun berteriak, ya mete, ya mete. Tapi si Pika bodoh amatan, lanjut gas. Maka dengan ini mesum streaming disaksikan seluruh Jepang. Dan setelah lemes trot di dalam, si Pika langsung tidur tanpa beban. Meskipun dokter Pen berkata kalau Pika datang dari era berbeda, makanya dia gak mengerti etika manusia saat ini. Tapi tetap aja orang-orang gak terima. Dan di pangkalan militer Amerika mereka demonstrasi. Mereka semua meminta agar si Mazmur mesum segera dieksekusi. Tapi tiba-tiba datang Yujiro Hanma dan prajurit coba menahannya. Tapi lantaran mereka dibuat ngeri, makanya mereka saling serang sendiri dengan harapan agar mereka kagak dihabisi. Dan rupanya udah kayak maling tahunan, si Retsu juga masuk diam-diam. Dan dengan berbekal jurus nyaru, akhirnya tempat si Pika ketemu. Tapi Sue kagak disangka karena ternyata Shinogi Koso udah ada di sana. Koso pun langsung berkata kalau tujuan kita sama, tapi yang duluan adalah gua. Lalu kemudian patung Dino goyang-goyang dan ternyata isinya adalah Doppo Orochi. Lalu kagak lama Jack Hanma muncul juga, disusul Shibukawa Goki, lalu Kasumi Orochi dan juga Jaku Kaio. Tapi meskipun dengan kegaduhan yang terjadi, si Pika tetap diam, kagak peduli. Jack dibuat kesel, Puun langsung dia tendang. Dan akhirnya Pika bangun juga. Bahkan dia langsung kencing seketika. Muka si Doppo kecipratan, mana asem lagi. Tapi kencing Pika yang sahdu tiba-tiba terganggu secara dia merasakan sesuatu. Dan bener aja, karena itu ada Yujiro Hanma. Dan kagak bisa dipungkiri kalau semua orang dibuat ngeri karena gayanya sengah, bahkan juga menasehatinya. Makanya Kasumi kagak terima. Yujiro langsung dia tendang seketika. Tapi hasilnya sesuai prediksi Bahmijan, karena dengan seketika Kasumi langsung dipermalukan. Kemudian setelahnya Kakadang Pika Yujiro mau masuk, bahkan dengan cara ditubruk. Maka dengan ini adalah bukti kalau Yujiro adalah definisi manusia bermuka badak. Pika dan Yujiro akhirnya saling berhadapan. Meskipun kagak ngerti dengan apa yang Yujiro katakan, tapi romannya instingnya menjelaskan kalau nih orang ingin adu kekuatan. Dan mereka langsung bertumbuk. Tapi lantaran si Pika kuat juga, bahkan seorang Yujiro sampai harus memakai jurusnya. Si Pika dibuat melintir, tapi kagak pakai lama. Pika langsung berdiri seketika. Dan semua petarung di sana langsung dibuat terperangah karena mereka langsung dibuat mengerti melawan Pika bisa-bisa gua mati. Kemudian setelahnya seorang tentara datang ke sana dan dia langsung memohon agar Yujiro kagak menyakiti si Pika. Yujiro sih oke aja, tapi syaratnya 8 orang di sana ikut bebas juga. Dan akhirnya dengan sebuah tronton mereka dibebaskan, kecuali satu orang, si Gaya yang kagak ketahuan. Kepada Rumina, si Baki berkata kalau dia kagak tertarik sama Pika. Secara bagaimana juga Pika adalah harta dunia. Kemudian di tempat berbeda, si Pika juga dibuat bertanya-tanya kenapa waktu kemarin dia adu kekuatan dia bisa dibuat jumpalitan. Berbagai dino pernah dia hadapi, tapi kagak dia bisa buat dia kayak gini. Kemudian Baki nemuin Resu buat ngajak sparring, tapi Resu berkata kalau dia kagak tertarik untuk bertanding. Resu mengatakan karena saat ini cuma Pika yang dia pikirkan. Sementara itu ternyata si Pika udah dibawa ke Underground Arena karena katanya dia cuma mau makan kalau ada mangsa yang menyerang. Tapi di hadapan Pika bahkan seekor beruang langsung dibuat miskin, kecuali satu hewan buas yaitu harimau Siberia. Dan seperti yang udah diduga sama Pika, dia langsung dimangsa. Dan Retsu yang mendengar kabar berita langsung menemui Tokugawa. Bahkan Retsu berkata kalau dia siap jadi mangsanya. Mendengar ide yang gila, Dr. Pen kagak terima. Tapi Stradom dan juga Tokugawa malah tampak bahagia. Dan Pika yang merasakan kehadiran lawan langsung bangun seketika. Tapi
Tapi dengan gaya Retsu watau-watau langsung masuk ke arena. Bahkan si Pickle langsung dibuat siaga. Retsu langsung dia beri, tapi Retsu langsung bisa bangkit lagi. Pickle kembali menyerang, tapi seketika dia langsung ditendang. Matanya dikepret, diselengkat, dan tanpa kasihan si Pickle langsung disikat. Tapi Retsu langsung dibuat kagak ngerti. Secara dengan serangan kayak tadi, orang biasa udah pasti dibuat mati. Si Pickle nyerang lagi, tapi kali ini dia malah kena tabuk berkali-kali. Dan Retsu semakin kagak ngerti, karena bagi Pickle semua serangan kayak tadi sama sekali kagak berarti. Retsu langsung ditabuk sampai lemes dan kagak pakai lama, langsung dimamam. Si Retsu kagak terima Pickle dia serang seketika. Tapi yang terjadi hanya dengan sekali timpa, dia nggak berdaya. Si Retsu mewek dan juga frustasi. Kemudian dengan jurus bocah si Pickle terus-terusan dia beri. Pickle yang sebel langsung ngeberi. Tapi secara tiba-tiba teknik Retsu auto keluar sendiri. Bahkan kodamnya juga berkata kalau ilmu bela diri kagak akan pernah ninggalin dia. Retsu comeback seketika. Si Pickle terus-terusan dia timpa. Biji Pickle diberi, kemudian ditabokin habis-habisan. Hingga akhirnya si Pickle berhasil jatuhkan. Tapi nggak semudah itu Ferguson. Dokter Pen langsung menjelaskan kalau fisik Pickle berbeda, terlebih lagi tulang lehernya. Dan bener aja Pickle bangkit lagi, bahkan tampak lebih buas kali ini. Lalu dengan kuda-kuda ala macan, si Pickle siap menerkam. Tapi Retsu juga sama, dia langsung pasang kuda-kuda. Pickle melesat dengan cepat, Retsu kagak kuat, dan seketika dia langsung dibuat muncrat. Retsu dibuat pingsan, dan ini artinya waktu Pickle buat makan. Tokugawa yang mencoba mencegah langsung dikepret. Tapi suwe, baru aja kaki Retsu yang dimakan, sama Dokter Pen si Pickle udah dibuat pingsan. Kemudian cerita berganti. Di rumah sakit tampak Retsu yang cacat sedang menyesali diri. Tapi kagak lama datang si Baki. Dan si Baki lagunya tua karena dia datang untuk menyemangatinya. Sementara itu berita akan kekalahan Retsu akhirnya tersebar juga. Dan Kasumi yang mendengar keadaan sohibnya langsung kagak terima. Bahkan dia berkata akan membalas dendam sekarang juga. Sementara itu di tempat berbeda, ternyata si Pickle udah kabur dari Underground Arena. Dan Tokugawa sampai dibuat gak percaya karena selama ini baru Yujiro Hanma yang sanggup melakukannya. Ternyata si Pickle kabur ke tengah kota. Bahkan orang lagi kencing langsung dia betak. Dan berbekal pakaian anak muda masa kini, Pickle berjalan dengan begitu trendy. Secara Pickle merasa kalau ini adalah cara dia untuk adaptasi. Tapi dengan posturnya semua orang tetap dibuat ngeri. Pickle yang sebenarnya keroncongan terus berjalan hingga akhirnya oleh sebuah truk dia kena tubruk. Melihat kejadian mengerikan, semua orang langsung dibuat ketakutan. Tapi seketika Pickle langsung berdiri tanpa sedikit pun cedera. Bahkan truknya yang ringsek. Dan Pickle yang merasa kalau tuh truk adalah musuhnya langsung ngamuk seketika. Pokoknya si truk habis dia acak-acak hingga akhirnya bagian belakang terbuka dan ternyata ada daging di dalamnya. Lalu kagak pakai lama langsung dia gares. Sementara itu di Shishinkai Karate, Kasumi menyebar semua bocahnya dan tak lain untuk mencari keberadaan Pickle. Dan Pickle pun ditemukan di depan rumah Jablay. Tapi baru aja Pickle mau diajak pergi, tiba-tiba datang Hanayama. Keributan di antara mereka pun terjadi. Lalu tiba-tiba sama Pickle, Hanayama langsung diberi. Tapi saat Pickle mau pergi, Hanayama langsung menahannya kembali. Bahkan di antara mereka sampai adu kekuatan. Pickle pun sampai merasa kalau nih orang kuat juga, persis bet udah kayak badak purba. Bahkan kagak disangka Hanayama bisa mendorong Pickle juga. Tapi suwe si Hanayama, baru aja Pickle mau serius, dia udahan. Karena yang sebenarnya dia sengaja menahannya untuk Baki Hanma. Melihat kalau Baki yang datang, mereka pun menerka-nerka bagaimana cara Baki untuk menyerangnya. Tapi Baki berkata kalau dia datang kemari hanya untuk menemui dan bukan untuk gelut sama sekali. Tapi tiba-tiba kagak
Kagak disangka si Pickle ngajak bertumbuk sama Baki, langsung diokein. Tiba-tiba si Baki dijumpalitin. Baki merasa tertantang. Seketika muka si Pickle langsung dia tendang. Baki merasa bersalah seketika, tapi si Pickle kagak ngapa-ngapa. Bahkan dia meminta si Baki agak mengikutinya. Dan kagak disangka, karena ternyata Pickle mengajaknya ke Underground Arena. Meskipun Baki mengerti kenapa Pickle mengajaknya ke tempat ini, tapi si Baki tetap menahan diri. Secara Baki mengatakan kalau dia nggak mau mengulang kesalahan. Seperti 5 tahun lalu saat Baki berantem sama hewan. Si Baki kebanyakan bacot, lalu sama si Pickle langsung dicrot. Baki langsung mentah seketika, bahkan langsung dibuat moncrot. Dan melihat lawannya telah dikalahkan, si Pickle langsung dibuat girang. Bahkan dia sampai goyang dumang. Sementara itu di tempat berbeda, tampaknya Katsumi sedang berlatih dengan sangat gila. Dengan bantuan Resu Sohibnya, mereka berencana untuk menciptakan jurus yang lebih canggih. Atau lebih tepatnya, teknik Katsumi yang dipakai saat melawan Hanayama akan dikembangkan ke level yang jauh berbeda. Karena tujuannya adalah menciptakan sebuah serangan yang lebih cepat bahkan dari suara. Teori dan praktek terus dilakukan, tapi berkali-kali mereka menemui kegagalan. Kemudian kagak disangka, karena ternyata Kakukayo datang ke sana. Sebuah jurus langsung dia tunjukkan dan hasilnya sungguh menakjubkan. Lalu kepada Katsumi tanpa bayar jurus itu diajarkan. Katsumi pun terus berlatih sekuat tenaga, bahkan sampai melewati batasannya. Dan akhirnya sebuah pukulan yang melebihi kecepatan suara berhasil dia kuasai juga. Dengan suara yang sangat menggelegar, bahkan seluruh gedung sampai ikut mendengar. Dan berbekal jurus baru yang Katsumi kuasai, apakah Mas Pur alias Mas Purba akan berhasil dihabisi?